Izin Pak pengacara, Pak PH, apa tanggapan Abang perihal masalah dari kasus awal Maradona hingga sampai sekarang? Coba di review Bang. Iya, ini hari Kamis tanggal 24 April 2025 kita sudah menuntaskan semua barang bukti dan kita sudah menemukan fakta persidangan perkara Maradona terkait tentang Roko Lukman yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menurut penyidik. Nah, jadi hari kemarin, hari Kamis, kita sudah menuntaskan. Dari rentetan panjang perkara Maradona ini, kami dari LBH Rokan Darussalam sudah menemukan blueprint benang biru tentang duduk perkara ini. Satu, kita sudah menemukan fakta persidangan bahwa LP yang dijadikan sebagai embrio awal penangkapan dan proses perkara ini terhadap Maradona itu ternyata cacat administrasi. Ini LP lah, LP itu adalah awal ini. Nah, asbabun nuzulnya ada di LP. Cacatnya satu, dalam LP ini tidak ada salah satu. Undang-undang yang dimaksud dalam LP adalah tentang kejahatan kesehatan. Nah, kejahatan kesehatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Mana ada? Nah, Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang kejahatan kesehatan itu ada tentang kesehatan. Dan ini tertulis jelas dalam LP-nya. Ini sudah salah pasalnya dan aturannya. Yang kedua, korban dalam LP itu tidak jelas siapa korbannya. Korban di situ dituliskan adalah warga negara Indonesia. Siapa warganya? Nah, kalau dia korban, apa yang dia alami sehingga dia sebagai seorang korban? Korban dari siapa? Nah, ini tidak ada. Nah, terus pelapornya adalah Abdau. Abdau ini sejatinya dia adalah Kanit Tipiter Reskrim Rokan Hulu. Dia sebagai pelapor, dia juga sebagai saksi, dia juga seorang penangkap, dia juga yang penyidik, dia juga yang menahan Maradona. Nah, itu ya dari LP. Terus yang kedua, kita menemukan fakta bahwa Satreskrim Polres Rokan Hulu tidak mau menghadiri sebagai saksi. Nah, tidak mau saksi. Satu adalah Kanit Tipiter Abdau, Kanit Tipiter yang selaku korban dan juga selaku pemohon sebagai pelapor tidak bersedia hadir sebagai saksi. Dan menurut keterangan jaksa penuntut umum yaitu Pak Eko sudah berkali-kali dihubungi, namun Satreskrim Polres Rokan Hulu tidak mau menanggapi. Termasuk juga Kasat Reskrim tidak mau juga menghadiri sebagai saksi. Maka kita dari LBH mengatakan bahwa Kasat Reskrim dan Kanit Tipiter tidak jantan alias pengecut. Jadi menurut dari pandangan Bapak PH sendiri, ketidakhadiran pelapor atas nama Abdau atau selaku sebagai Kanit Reskrim Tipiter tadi, apa menurut pandangan dari pemikiran Bapak PH, kenapa dia tidak hadir? Ya satu, takut akan kita pertanyakan oleh hakim, jaksa, dan juga kita. Nah, kalau dia sebagai pelapor, kenapa dia korban? Dari apanya? Gak akan kita kupas, dan mereka udah tahu LP-nya ini cacat administrasi. Maka tidak mau. Kalau jantan mereka yang membatasi kebebasan Maradona, saat mereka juga bertanggung jawab sebagai perwakilan negara untuk hadir di pengadilan memberikan keterangan dan kesaksian. Nah, ini kan pengecut. Sudah tangkap orang, sudah dipenjarakan orang, sementara di pengadilan tidak mau hadir. Nah, itu gitu. Mereka udah ketakutan aja ini akan terbongkar gitu. Akhirnya kan kita bongkar juga. Nah, gitu. Itu masih banyak bab-bab lainnya gitu. Dan satu lagi nih Pak PH, ada satu hal yang keganjalan yang menurut berita yang viral ini yang dari beberapa media. Waktu di dalam persidangan,
kan itu ada barang buktinya tuh atau BB-nya itu sekitar 10 bungkus atau 10 kotak rokok Lukman. Tapi JPU hanya menghadirkan satu untuk example. Ya. Itu menurut Pak PH itu gimana itu? Ya. Ini kan tadi kan dari perosolan dari kepolisian, karena mereka adalah ini laporan LP format A ya, jadi laporan mereka sendiri nih dari temuan masyarakat. Nah, saya jelaskan tadi, ketidakhadiran dari pelapor ini akan meruntuhkan laporan mereka karena ini delik aduan. Delik aduan wajib korban dan pelapor hadir. Kalau tidak hadir, ini akan ditolak oleh hakim ini terhadap laporan itu. Terus dakwaan jaksa juga akan ditolak oleh hakim. Nah, terkait persoalan barang bukti, dalam dakwaan itu adalah 10 kotak rokok Lukman. Yang dihadirkan oleh jaksa hanya 1 kotak. Nah, hakim sudah memerintahkan pada tanggal 21 April 2025 wajib hukumnya jaksa membawa seluruh barang bukti ke pengadilan. Nah, yang berapa cuma 1 kotak, dan 1 kotak ini bahkan barang bukti, karena barang bukti dalam dakwaan adalah 10 kotak. Dengan demikian runtuh sudah dakwaan jaksa gitu ya, sudah runtuh. Karena tidak ada pembuktian, habis lagi saksi tidak ada, terus juga barang bukti tidak ada. Nah, ini sangat lemah sekali, dan 10 yang 1 kotak ini kita anggap itu bukan barang bukti. Jadi sampel tidak ada dalam hukum, sampel itu hanya dalam penelitian. Menurut dari Pak PH itu berarti hilang lah. Ya, patut kita duga bahwa jaksa penuntut umum menghilangkan barang bukti. Nah, kalau tidak dihilangkan disimpan di mana? Tidak ada